Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raya Syakwi Alului, mahasiswa S1 Informatika Telkom University dengan NIM 1030123000268, yang mana saya berasal dari kelas Manpro IF Gabungan 4702. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai infografis yang telah saya buat mengenai manajemen proyek TIK. Pertama-tama akan saya jelaskan mengenai apa itu manajemen proyek TIK. Manajemen proyek berdasarkan PMBOK dan juga slide merupakan penerapan pengetahuan, keterampilan, alat dan teknik pada aktivitas proyek untuk memenuhi persyaratan proyek. Apabila kita membahas mengenai proyek TIK, tentu saja proyek yang dibahas itu tidak jauh-jauh dengan kegiatan TIK ya, seperti misalnya development dari sebuah software atau misalnya migrasi data. Jadi bisa kita simpulkan bahwa manajemen proyek TIK itu adalah menerapkan pengetahuan-pengetahuan, keterampilan, alat dan teknik-teknik pada suatu aktivitas proyek TIK seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, yang mana semua itu diterapkan agar proyek yang dilakukan itu, proyek TIK yang dilakukan berjalan dengan baik dan memenuhi persyaratan yang telah disebutkan, yang telah dijanjikan sebelumnya. Karena sebelum membuat proyek kan biasanya juga ada semacam ya scope lah, gimana scope, terus ada goalnya gimana. Jadi manajemen proyek TIK ini memastikan agar proyeknya itu sesuai dengan tujuan yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai karakteristik dari proyek itu sendiri. Proyek secara definisi kita bisa tahu bahwa dia merupakan kegiatan sementara yang menghasilkan produk yang unik. Produknya dapat berupa barang atau jasa, yang mana itu diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya kita membuat suatu software, itu biasanya tujuannya apa? Misalnya membuat Ygrasias agar semua kegiatan dalam kampus itu dapat tercatat dengan mudah, seperti itu. Nah, dari pengertian itu kita bisa ambil beberapa karakteristik dari proyek, yang mana salah satunya adalah yang pertama, sementara. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwa proyek itu adalah kegiatan sementara. Sementara ini maksudnya dia ada jangka waktunya. Misalnya mulainya dari bulan ini, selesainya sampai bulan ini. Jadi dia ada jangka waktu tertentu, dan jangka waktu ini bisa saja pendek dan juga bisa aja panjang. Cuma dia itu sifatnya sementara ya, hanya sebatas dalam waktu itu saja. Nah, proyek juga unik, yang mana produk, barang atau jasa yang dihasilkan dari sebuah proyek itu biasanya unik. Jadi ya menyesuaikan kebutuhannya aja, jadi dia bakal sering sekali dia unik, walaupun mungkin ada beberapa persamaan, tapi secara umum dia itu unik. Proyek itu juga tidak pasti karena kegiatannya penuh ketidakpastian ya. Jadi dari proses development sampai akhirnya selesai itu kadang-kadang ada perubahan, kadang-kadang ada sesuatu yang di luar dugaan, yang mana membuat proyek ini biasanya tidak pasti. Dan tentu saja dari pengertiannya, proyek itu pasti memiliki objektif yang biasanya untuk memenuhi kebutuhan suatu perusahaan. Misalnya perusahaan butuh sebuah software keuangan yang bagus, maka ya diadakanlah proyek untuk membuat software keuangan yang bagus. Nah, ini berbeda dengan kegiatan operasional, yang mana kegiatan operasional itu satu, dia itu waktunya cenderung lama. Bahkan ya kegiatan operasional ini kalau bisa dilakukan selama perusahaan itu hidup ya. Jadi waktunya itu span waktunya sangat lama. Lalu kegiatannya yang dilakukan itu juga berulang-ulang dan kegiatannya itu sama-sama aja. Jadi kegiatannya cenderung monoton, ya itu aja gitu. Seperti kegiatan operasional sehari-hari kayak ngisi dokumen dan lain-lain gitu. Nah, ini semua dilakukan agar perusahaan itu berjalan dengan baik, proses produksi barang atau jasa itu berjalan dengan lancar. Kalau misalnya nggak ada kegiatan operasional, nanti ya perusahaannya nggak akan berjalan dengan baik, seperti itu. Lalu
Selanjutnya saya akan membahas mengenai organisasi dari proyek itu sendiri. Nah, organisasinya dalam sebuah proyek itu dapat dibagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama adalah yang fungsional, lalu ada projectized organization, dan juga ada matrix. Ada banyak cara memandang gimana organisasi ini dijalankan. Oke, saya akan bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah functional organization, yang mana di dalam functional organization ini peran manajer proyek itu sangat minim sekali. Kenapa sangat minim? Karena karena sebuah perusahaan dalam functional organization itu dibagi menjadi beberapa departemen, yang mana itu setiap departemen itu biasanya di bawah manajer fungsional. Jadi sehingga manajer proyek itu biasanya ya tugasnya nggak banyak, karena yang banyak itu adalah di manajer fungsionalnya. Jadi manajer proyek di sini hampir nggak memiliki wewenang atau bahkan wewenangnya sedikit sekali. Ini berbeda dengan projectized organization, yang mana dengan organisasi ini suatu perusahaan misalnya apabila ada suatu feature, kalau kita bicara tentang pengembangan software misalnya, apabila ada suatu feature atau apabila ada suatu kebutuhan gitu, kalau perusahaan biasa ada suatu kebutuhan, dia itu akan me-assign sebuah kelompok, sebuah tim untuk mengatasi proyek tersebut, mengatasi tujuan yang ingin dicapai tersebut. Sehingga di sini project manager memiliki kemampuan yang cukup banyak gitu. Jadi dia punya power yang cukup besar di sini. Bukan cukup besar, sangat power yang besar, mulai dari budgetnya mungkin dia yang ngatur, terus waktunya dia yang ngatur. Jadi dalam project TICE ini project manager memiliki peran yang besar. Lalu di tengah-tengah ada matrix organization, yang mana matrix organization ini dia itu ada sisi fungsionalnya, ada juga sisi project TICE-nya. Jadi seperti dalam slide misalnya, kadang-kadang suatu organisasi itu dia membagi menjadi beberapa departemen, namun organisasi itu juga dapat meng-assign sebuah proyek, yang mana proyek tersebut dapat mengambil member dari beberapa departemen tersebut. Nah, di sini peran manajer proyek ini menentukan kelas dari matrix organisasinya. Kalau misalnya perannya si manajer proyek itu nggak terlalu banyak atau perannya sangat sedikit, maka itu bisa masuk ke weak. Tapi kalau perannya balance, artinya dia sama manajer fungsional manajernya itu punya peran yang cukup balance, artinya dia misalnya dapat ngelaporin kalau ada yang kerja nggak benar, cuma kalau dia mau nambah budget dia harus konsultasi ke manajer fungsional, dia bisa masuk ke balance. Cuman kalau si manajer proyek memiliki wewenang yang cukup kuat, dia bisa masuk ke strong. Lalu kita akan lanjut ke proses dari manajemen proyek. Di sini terbagi menjadi 5 proses ya. Yang pertama adalah initiating proses, yang mana di sini itu dia seperti mendefinisikan proyek baru atau fase baru, yang mana di sini menandakan startnya dimulai sebuah proyek. Lalu setelah itu biasanya masuk ke planning proses, yang mana planning proses ini biasanya menetapkan ruang lingkup, tujuan, dan rencana aksi untuk mencapai sasarannya. Jadi dia dalam ngeplan tujuannya ini buat apa gitu. Nah, selanjutnya ada namanya executing proses, yang mana executing proses ini dia menjalankan, dia ini kan yang utamanya dalam proses dalam proyek ini, dia yang utamanya dia itu untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah ditetapkan di planning proses. Jadi pekerjaannya udah di planning lalu dieksekusi oleh executing proses ini, saat executing proses ini. Nah, dalam kegiatan planning dan executing tentu perlu ada monitoring dan controlling dari proses itu sendiri gitu. Karena kan monitoring dan controlling proses ini dia itu adalah untuk melacak, meninjau, dan mengatur kemajuan proyek itu sendiri. Jadi apabila ada perubahan, misalnya apabila ada kesalahan, jadi dapat dimonitor dan dikontrol dalam proses monitoring dan controlling proses ini. Dan yang terakhir
ada closing process, yang mana dalam closing process ini semua aktivitas proyek akan ditutup secara formal. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang sertifikasi-sertifikasi yang dapat diambil untuk project manager ini ya. Yang pertama ada PMP atau Project Management Professional, yang mana ini adalah sertifikat yang ya mungkin sudah sangat umum ya, yang dikeluarkan oleh PMI yang membuktikan bahwa orang itu dapat melakukan manajemen project yang mungkin cukup kompleks. Lalu ada Certified Associate in Project Management, ini sama juga dikeluarkan oleh PMI. Cuma bedanya CAPM ini lebih ke level pemula, jadi lebih cocok untuk mahasiswa, fresh graduate atau orang yang baru masuk ke manajemen proyek ya. Lalu ada PRINCE 2 atau Project in Controlled Environment. Ini merupakan sertifikat yang sering dipakai di negara-negara Eropa dan juga seperti di UK gitu ya. Yang mana ini fokus pada metodologi yang sangat struktur. Jadi di sini akan metodologi yang dipakai itu sangat struktur. Lalu ada PMI-ACP, ini sama juga ini dikeluarkan oleh PMI ya, jadi sama kayak PMP dan CAPM. Dia ini lebih fokus pada orang yang ingin bekerja dalam proses agile. Mungkin udah dijelaskan di mata kuliah sebelumnya ya, proses agile. Jadi untuk PMI-ACP ini sertifikasi manajemen proyek terutama untuk proyek yang agile, yang selalu berubah-ubah lah istilahnya. Lalu yang terakhir ada IPMA, yang mana IPMA ini dia itu sertifikasinya bertingkat ya, jadi ada untuk level pemula sampai level yang sangat canggih gitu. Jadi dia itu banyak dipakai karena ada tahap-tahapnya, jadi lebih mudah. Lalu yang terakhir saya akan membahas mengenai toolsnya. Kalau bicara tentang manajemen proyek, kita nggak akan jauh-jauh dari misalnya WBS, Gantt chart, atau diagram gitu, seperti Project Charter, EVM, status report dan lain-lain. Nah, di sini saya akan membahas mengenai apa saja software yang dapat digunakan untuk membuat seperti WBS, Gantt chart dan lain-lain. Yang cukup konvensional, misalnya Microsoft Project, yang mana ini software klasik yang dibuat untuk Microsoft ya. Dia untuk perencanaan proyek, terus membuat Gantt chart juga bisa, mengatur resource, menghitung jalur kritis, dan memantau progres juga bisa. Ini Trello, ini juga sangat terkenal sekali aplikasinya, yang mana ini biasa dipakai untuk membuat Kanban board. Terus ini juga sederhana dan fleksibel sehingga cocok untuk yang kecil dan juga menengah. Dan ini cocok buat tracking tugas. Oke. Lalu selanjutnya ada Asana, yang mana Asana ini tool manajemen tugas atau proyek dengan fitur timeline, dashboard, dan integrasi dengan banyak aplikasi lain, sehingga cocok ya untuk organisasi modern. Lalu ada Jira, yang mana Jira ini software yang populer buat proses IT yang agile ya, mendukung Scrum juga dan Kanban. Dia biasanya digunakan untuk tracking backlog, lalu untuk bug dan progres pengembangan software. Nah, yang terakhir ada ClickUp, yang mana ClickUp ini sebenarnya dia adalah aplikasi baru ya, baru yang mana mungkin kalau buka YouTube itu sering lihat gitu iklannya ClickUp. Yang mana seperti yang mungkin dilihat di YouTube ya, dia itu bisa menyatukan kayak fitur-fitur dari mungkin aplikasi lain, sehingga dengan ClickUp ini kalian nggak perlu banyak-banyak aplikasi, sehingga cukup pakai ClickUp. Iklannya seperti itu ya. Cuman apakah dengan ClickUp saja dapat memenuhi kebutuhan organisasi, itu kembali ke organisasinya sendiri. Selain itu juga ada software lain seperti yang belum saya bahas, seperti Slack misalnya untuk integrasi proyek ya, aplikasi Slack yang mana dipakai untuk integrasi notifikasi dalam menggunakan, kalau ini Slack ini biasanya kalau pakai aplikasi lain juga ya, misalnya pakai Trello sama Jira sama Asana gitu. Cuman pengen kok integrasi bisa pakai Slack. Oke, mungkin sekian saja yang bisa saya jelaskan mengenai manajemen proyek TIK. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.